chapter 5 ada 3 jurnal kertas kerja yang baru di chapter 5. Yang pertama, kita akan mencatat eliminasi intercompany sales. Jadi, antara induk sama anak yang tadi ada transaksi jual beli itu harus dihapuskan. Tidak boleh diakui sebagai penjualan kalau di dunia akuntansi. Karena P sama S itu adalah pemiliknya sama, perusahaan yang sama. Apa jurnal untuk membuang atau menghapus intercompany sales? Jurnalnya adalah debit sales, kreditnya COGS. Sales itu penjualan, revenue, pendapatan itu dikredit. Kalau kita mau hapus, makanya kita pindah jadi di debit. COGS, cost of goods sold, itu beban expense, itu posisi normalnya debit. Jadi kalau kita mau nolkan saldonya, kita pindah di kredit. Akan ada baiknya kita lanjut minggu depan nanti. Minggu depan nanti akan saya tunjukkan posting dari semua ini di dalam kertas kerjanya. Biar kalian bisa lihat, oh ini gunanya salesnya dibuang. Oh ini gunanya COGS-nya dieliminasi. Itu yang kita lakukan minggu lalu itu loh. Cuma kan minggu lalu belum ada inventory-nya. Eliminasi intercompany sales, jurnalnya sama, nanti tahun depannya juga begitu. Terus bedanya adalah angkanya. Angkanya kita harus temukan berapa harga jual antara P jualan ke S tadi. Kita temukan ya. Berapa, coba kalian sebutkan bersama-sama. Berapa harga jualnya P ke S tadi? Sudah ketemu? Untuk tahun 2011 berapa? 80.000. Ya, Nur berapa? 80.000. 80.000. Untuk tahun 2012-nya berapa? 120. 120. Itulah yang harus kita eliminasi. Tahun 2011 80.000, tahun 2012 betul yang Nur bilang tadi 120. Oke. Jadi harga jualnya yang dieliminasi. Lanjut. Unrealized profit. Ini juga jurnalnya COGS to investment in S. Tapi untuk angkanya, kalian sudah pernah menghitung ini. Jadi nggak usah menghitung lagi. Coba tanya Flaviorin. Emily Flaviorin. Tadi Ya, Bu. unrealized profit-nya apakah masih ingat? Saya tunjukkan di atas. Temukan. Apakah masih ingat berapa tadi? 5.000 ya. Profit, bagus. Unrealized profit-nya 5.000 2011. Lalu 2012-nya? 2012-nya 11.250. Ya, kita kembali ke atas. Berarti nggak usah ngitung lagi ya. Ambil dari sini. 5.000 sama 11.250. Oke. Masih dengan Emily Flaviorin. Lanjut ke jurnal yang terakhir yaitu realized profit. Jadi konsepnya sama. Kalau unrealized profit itu berarti tidak sah antara P sama S sehingga profitnya itu harus dibuang gitu ya, dibatalkan. Nah kalau yang realized profit juga begitu. Realized profit ternyata juga harus nggak ada nanti pada akhirnya. Jurnalnya apa? Jurnalnya adalah investment in S. Sebentar, saya cocokkan dulu. Jadi boleh disebut COGS, boleh cost of sales ya. Untuk jurnal yang pertama, sales to COGS atau sales to cost of sales boleh. Jurnal yang kedua, yang tadi sama Emily Flaviorin tadi, boleh COGS, saya ganti ya, bukan investment tapi inventory. Jadi ini COGS to inventory atau cost of sale to inventory boleh. Nah, jurnal yang ketiga, investment in S to COGS atau investment in S to cost of sales. Masih dengan Emily Flaviorin tadi. Coba temukan, kalau tadi kan 5.000 sama 11.250 untuk unrealized-nya. Coba temukan berapa untuk realized-nya tahun 2011? Tahun 2011 Ya. 5.000. Loh, kalau yang 5.000 tadi kan yang unrealized. Kalau yang realized? Oh, enggak ada, Nggak Bu. ada. Terus kemudian kalau tahun depannya? Tahun depannya baru ada penjualan 5.000 itu. Bukan penjualan, realized profit 5.000. Nah, jadi ini tadi 0 diperoleh dari sini ya, karena tahun pertama masih belum ada realize. Kemudian yang tahun kedua,
Kalau kalian masih ingat tadi konsepnya, tahun kedua, realize, itu berasalnya pasti dari, ingat nggak tadi konsepnya? Unrealized tahun sebelumnya. Jadi, unrealized tahun sebelumnya, itu pasti dianggap akan realized tahun depannya. Nah, ini loh. Angka 5.000 yang di sini tadi masih tidak sah, akan sah terjual ke pihak luar pada tahun depannya. Itu asumsi yang berlaku di chapter 5 yang kita pelajari. Ada pertanyaan dulu tentang 3 jurnal yang baru di chapter 5. Nah, income from S-nya di debit atau kredit tergantung dari, kita kembali ke account, coba lihat tahun 2011, bagaimana? Income from S-nya? Kredit. Kredit 51.800. Tugas kita di jurnal kertas kerja itu rata-rata untuk membuang atau hapus eliminasi. Berarti karena ini kredit, gimana? Di income from S di debit. Jadi kita pindah di sebelah debit, income from S, angkanya kita ambil tadi, 51.800. Terus sebutkan lagi akun yang ada di dalam jurnal yang pertama. Setelah income from S, mungkin dividend X. Bagaimana cara menemukan berapa dividen dari S yang kita peroleh sebagai P? Dividennya dikali kepemilikan. Dividennya tadi berapa? Kenapa? Dividennya tahun 2011? 50.000. 50.000 kalikan dengan kepemilikannya? 80%. 80%. Nah, atau kalian juga bisa menemukan angka 40.000, itu kan sudah dikalikan tadi sama di jurnal transaksi. Oke, satu akun lagi, Evelyn. Berarti investment in S harus ketemu itu tepat seperti selisihnya ini. Nah, memang kalau mau kita buktikan ya, nanti waktu midterm saya sudah bilang ya di pertemuan yang lalu, kalian kasih anak panah kayak, kasih stabilo atau kasih cara kerjanya. Investment in S 11.800 itu harus cocok dengan T account-nya investment in S yang memang selisihnya tadi kita temukan 11.800. Tadi selisihnya debit, kalau kita cancel ke selisih tersebut ya makanya pindah jadi di kredit. Oke, lanjutkan Feral tahun kedua, masih jurnal yang sama. Feral, kalau kita mau kerja dari income, kita harus tahu income-nya nanti di debit atau kredit, itu kita lihat dari T account. Bagaimana? Posisi income from S tahun 2012. Di kredit tuh 66.500. 66.550. Karena ini kredit berarti gimana? Dijadikan debit. Betul. Jadikan di debit 66.550. Lanjut, Feral. Ya. Apalagi yang mau dikerjakan setelah income from S-nya di debit, betul. Lanjut, apalagi? Boleh dividen, boleh investment. Debit, investment aja, Bu. Coba. Ya, boleh. Kalau menurut kalian, lebih mudah cari investment dulu boleh. Investment dari mana, Feral? Selisihnya, Bu. Betul. Selisihnya T account tadi berapa? Ke 731.800. 2550. Ya, ini loh, 2550. Karena ini selisihnya debit, berarti waktu kita eliminasi harus pindah jadi di sebelah kredit. Oke. Jadi income sama investment itu nggak mesti ya, teman-teman. Dalam setiap soal apakah selalu debit kredit, tidak harus, bisa pindah-pindah seperti yang tadi sudah dijawab sama Evelyn sama Feral, betul. Feral kurang 1. Kalau sudah seperti ini jadi lebih mudah ya. Kurangnya sebelah kredit, kita tinggal selisihkan saja seperti ini. Nah, buktikan. Dividennya kok bisa 64. Nanti saya minta waktu kalian midterm jelaskan ya. 64-nya jangan cuma diselisihkan aja. Jaga-jaga kalau nanti ada jawaban salah tetap saya kasih nilai. Nah, 64 itu harus cocok dengan dividen. 80% kali 80. Betul. 80% kalikan dividen 2012, 80.000. Ya. Jadi 80.000 kali 80%, benar, hasilnya ya memang 64. Bagus. 64. Sip. Kemudian lanjut jurnal yang kedua. Sekarang kita mau menghitung NCI share. Nike inget nggak rumusnya NCI share, Nike? Iya, Ibu. Nah, NCI share itu biasanya sih debit, biasanya kalau normal. Nah, rumusnya apa? NCI itu ganti pandangan. Jangan jadi kita P, tapi jadilah orang yang minoritas.
Yang minoritas berarti berapa persen? 20%. Tuh, kalau kita 80, minoritasnya 20. Kalikan dengan, ingat nggak rumusnya? Di ini net income Tuh. dikurangin Amortisasi FOBV. pinter. Kurangi yang amortisasi FOBV. Oke. Terus kita temukan 20%-nya akan kita kalikan dengan net income. Lihat soal. Net income-nya berapa nih, Ke? 80.000. Betul, 80. Terus amortisasi FOBV yang mana? Amortisasinya yang 9.000 enggak sih? Bagus. Yang 9.000 itu. Iya. Di sini negatifnya sudah diwakilkan di rumusnya tadi. Jadi ini tinggal net income 80.000 dikurangi kurangi 9.000. 9.000. Oke, bagus. 20% kali 80 min 9. NCI-nya sudah berhasil terisi nih ke tadi 14.200. Kalau dividen mirip seperti tadi, tapi kita coba kita jangan jadi orang yang mayoritas. Kita jadi orang yang minoritas. Kalau mayoritas kita tadi dikali 80. Kalau minoritas dividennya dikali 20%. 20%, bagus. Nah, masih ingat nih Kak, saya bilang yang khusus cara ini nggak usah buktikan NCI-nya dari mana. Kalian boleh langsung menyelisihkan debit sama kreditnya kurang berapa. Kalau kurang di kredit ya berarti NCI-nya di kredit, kurang di debit ya di debit. Karena kenapa nih Kak? Kalau kita kerja pakai cara sebenarnya, harusnya NCI itu masih ingat caranya gimana? Menghitung kembali. Tapi caranya Menghitung kembali ini loh, semua jurnal transaksi dengan pendekatan 20%. Itu harusnya, tapi ini khusus ini nggak usah deh. Oke, terima kasih Nika. Kita lanjut ke Eki. Eki. Ya, Bu. Ulangi lagi cara tahun depannya. Mau kerja dari NCI share atau dividen duluan boleh? Dari NCI. NCI share berarti 20% kali net income. Berapa net income tahun depannya? Lihat soal net income berapa tahun 2012? 100.000. 100.000, kemudian kurangi dengan amortisasi FOBV yang mana? Amortisasi FOBV yang mana? Amortisasi FOBV 100.000 tadi dikurangi dengan ini loh, tabel amortisasi yang menurut FOBV tahun 2012 amortisasi FOBV-nya 9.000. Iya. Negatifnya sudah diwakilkan di rumus ini. Jadi 20% kali 100.000 kurangi 9.000. Setelah NCI share-nya diperoleh, saldo normalnya debit, apalagi yang bisa dihitung? Eki? Dividennya, Bu. Ya, karena khusus yang ini NCI itu panjang sekali, jadi mending hitung dividennya dulu. Ya. Dividennya kita tadi 80% dari 80.000. Tapi kalau yang minoritas berarti berapa persen dari 80.000? 20%. Ya, 20% dari 80.000. Sudah, sisanya langsung jadikan itu sebagai NCI. Ikut aja, kalau kurang debit ya debit, kurang kredit ya kredit, gitu aja. Oke, beres. Itu ketemu jurnal kertas kerja yang kedua. Jessica Ivana. Iya. Jurnal yang ketiga itu ada 5 akun. Bisa sebutkan 5-5-nya. Dimulai dari return earning, apalagi Jess? Common stock. Betul. Amortized excess. Wah, bagus. Jadi return earning, common stock, amortized excess, lalu Jess? Investment in S dan NCI. Nah, yang ini ya, jangan khawatir, selalu sama posisinya setiap tahun. Jadi kalau yang tadi itu masih mungkin tertukar-tukar antara, kalau dividennya pasti tetap ya, income investment-nya yang tertukar-tukar. Ini juga dividennya selalu tetap, NCI share sama NCI-nya yang tertukar-tukar. Tapi kalau yang jurnal ketiga, pasti tempatnya seperti ini.
Jessica, coba satu saja. Return earning diperoleh dari saldo awal. Temukan di soal pertama kali. Berapa return earningnya awal 1 Januari 2011? $100.000. 100.000. Kalau nanti tahun depannya, Jess, dari mana, Jess? Kan kalau sudah tahun depannya, kan di soal sudah nggak ada lagi awalnya 2012. Di soal tadi cuma ada awalnya 2011. Jadi pakai rumus. Tahun lalu 100. Terus gimana? Awal 2012 kan sama dengan akhir 2011. Nah, biar return earning awal 100 itu jadi akhir, dia apa kan? Yang bisa nambah return earning adalah Ditambah net income, yang bisa ngurangi adalah dividen. Oke, kita cari net income dan dividennya tahun lalu, 2011. Net income 2011 adalah 80.000. ya, dividen tahun 2011 adalah 50.000. 50. Jadi net income tahun lalunya 80. Dividen tahun lalunya tadi berapa? 5. 50. Sehingga return earning tahun depannya 100 tambah 80 kurangi 50. Hasilnya adalah 130. Oke, terima kasih Jessica. Michelle Gunawan. Michelle. Common stock itu sama. Michelle hadir, Michelle. Iya, Bu. Common stock itu sama, lihat dari atas, Michelle. Common stocknya berapa? Bawa dari soalnya. 1 Januari. 500. Berapa common stocknya? 500.000. 500.000. Common stock itu punya sifat, ini yang saya ditanya sama Nathaniel minggu lalu ya. Ini selalu sama sifatnya. Kalau unamortized excess, lihat apa? Michelle. Yang itu, yang di Apa tadi? tabel FOB. Ya, yang tadi kita analisa tabel FOBV, coba dilihat, ditemukan. Unamortized excess 2011-nya berapa? 300.000. Unamortized excess 2012-nya? 2012 291.000. Bagus sekali. 300 sama 291 ya. Teman-teman temukan itu dari tabel. Bagus. 300 dan 291. Nathaniel Maximilian. Nathan? Ada Nathaniel Maximilian? Investment in S masih ingat Tan? Dari mana Tan? Investment in S. Jadi, ketika kita sudah mengingat yang lalu, betul katanya Nathan tadi, investment itu berawal dari saldo awal mulanya dia investasi di tahun yang tersebut. Kita temukan dari mana? Paling gampang itu menemukan betul dari T-account. Kita temukan tahun 2011, awalnya investasi itu 720. Nah, kenapa tadi saya minta kalian mengerjakan jurnal kertas kerjanya chapter 5 duluan? Siapa tahu di 3 jurnalnya chapter yang baru itu ada akun yang menyebutkan investment in S. Seperti di jurnalnya Realize Profit. Itu ada di sini investment in S. Kebetulan ini 0, Nathan. Sehingga 0 itu nggak memberikan pengaruh apa-apa. 720 ditambah 0 atau dikurangi 0 nggak ada efeknya. Tapi, Nathan, coba kita lihat yang tahun kedua ya. Investment in S. Untuk yang 2012, kita temukan dulu dari T-account-nya berapa tadi, Tan? 731.800. Ya, 731.800. Selain ini, teman-teman, temukan ya jurnal kertas kerja yang baru. Ada nggak, Nathan, yang ada investment in S-nya di tahun 2012? Ada. Ada. Sebut angkanya yang mana? 11.250. Oh, sorry, sebentar. Ini Oh, tadi yang 5.000. Maaf ya, ini tadi harusnya INV-nya inventory. Jadi, kalau yang ini 5.000. Sebentar, saya ulang lagi. Berarti awalnya 731.800. Kemudian ada efeknya di sini, betul. Investment in S-nya 5.000. Nah, ini tahu plus atau minus gimana, Tan? Plus atau minusnya. Nah, maksudnya Investment tadi kan 731.800. Betul, investment itu kan di debit. Berarti kalau 5.000-nya ini di debit, artinya adalah nambah. nambah, pinter.
Jadi kalau suatu saat kalian menemukan nanti ya di chapter 5 atau 6 atau 7 yang investmentnya posisinya kebalik di kredit, itu artinya jangan ditambah tapi dikurang. Jadi betul yang sudah dijawab oleh Nathan. Kalau dulu rumusnya cuma awal, berarti sekarang saya tambahkan jurnal kertas kerja chapter 5. Saya tambahkan begitu ya teman-teman, biar kalian ingat waktu belajar lagi. Jadi kalau sudah mulai masuk intercompany transaction, yaitu 5, 6, 7, kebetulan kita belajar yang 5 dulu inventory, jangan cuma 731 800. Tapi kita juga harus memperhatikan jurnal kertas kerjanya chapter 5 itu memberikan efek apa ke investment income. Makanya sarannya selalu kerjakan chapter 5 atau 6 atau 7 duluan, baru kalian kerjakan jurnal dasarnya yang ada 5 tadi. NCI itu sebenarnya kalau kurang satu akun ya tinggal dijumlah debit kreditnya, balance-nya kurang berapa. Cuma NCI itu punya rumus. NCI itu bisa dibuktikan dengan rumus apa? Rudy Setiawan. Rudy. Ya. Jadi 20% kali implied value itu cara sebenarnya untuk mencari NCI. Kita membuktikan 20% itu minoritas, kalikan dengan cost sebuah investasi, ya. Cost-nya itu yang tadi sudah ditemukan sama Nathan, di sini 720, dibagi kepemilikan kita. Kalau ini ketemunya cocok, 180, oh berarti jawaban kita teliti. Lakukan cara yang sama, Rudy bersama-sama Abian lagi, coba buktikan tahun depannya. Tahun depannya, cost-nya investasi itu sudah bukan 720. Berapa di sini? 736. Nah, kita sama, bagi dengan kepemilikan. Berapa kepemilikan kita tadi? 80%. Nah, buktikan nanti juga waktu di midterm. Kalau sampai kita menemukan angkanya ini sama, 184.200 berarti tepat. Gitu, Abian, Rudy, kalau ada pertanyaan boleh loh, selalu bertanya ya. Dah, ada pertanyaan. Kalau kita lagi mau kerja jurnal selanjutnya, alokasi unamortized excess, kita kembali ke tabel FOBV. Tabel FOBV tadi ada kata-kata unamortized excess. Nah ini loh, tabel yang ini, Nathan. Unamortized excess-nya coba diteliti di sana itu berasal dari apa saja. Coba disebutkan. Unamortized excess-nya 2011 berapa? Dari 300.000. Nah, 300.000-nya itu awalnya letaknya di sebelah debit. Kemudian kita akan alokasikan. Kita pindah 300.000 itu jadi di sebelah kredit begini. Kita akan alokasikan 300 itu ke apa saja. Coba sebutkan satu persatu. Yang pertama dialokasikan ke land. Berapa? 20. Nah, ketika kita ingin mengalokasikan, perhatikan operatornya. Kalau operatornya positif, itu kita letakkan land-nya di debit. Kalau operatornya negatif, itu artinya land-nya di kredit. Lanjut lagi, berarti setelah land ada apa lagi? Building 80.000. Buildingnya debit atau kredit tahu dari mana? Debit. Ya, kenapa kok debit? Karena kan sudah di unamortized excess-nya kan udah total semua. Oh, bukan itu alasannya. Buildingnya 80.000 karena positif. Kalau negatif, buildingnya di kredit. Jadi kalau positif di debit. Coba ulangi satu kali lagi untuk equipment. Berapa equipmentnya? Equipment-nya 20.000. Nah, maksud saya begini. Equipment ini kenapa kok tidak diletakkan sebelah kredit? Nah, kenapa kok pasti tahu sebelah debit? Berarti perlu lihat apanya? Dari depresiasi. Equipment-nya kenapa kita tahu kapan letakkan di debit atau kapan letakkan di kredit? Di soal ini, equipment-nya kita tahu diletakkan di debit. Kenapa? Positif Bu nilainya. Nah, 20.000. satu lagi. Di bawahnya equipment itu ada goodwill. Goodwill-nya sebesar? 180, posisinya positif. Ya, karena positif itu artinya di sebelah Debit. Kemudian selanjutnya kita coba sapa Shelly Lim, Shell. Iya, Bu. Sama, lakukan mengalokasi tahun depan. Paling gampang itu lihat tabel unamortized excess Shell. Gimana caranya? Cari dulu berapa unamortized excess 2012.
Yang buat land-nya itu Total 20.000. dulu semuanya berapa? Oh, 291. Nah, cocokkan dulu sama di sini. Oh, unamortized excess-nya di jurnal sebelumnya 291 debit. Berarti kita sekarang alokasikan pindah di sebelah kredit. Dialokasikan ke benda apa saja? Betul. Yang pertama tadi kamu sebutin land. Land, Nah, land-nya berapa? 20.000. Tahu dari mana land-nya kok di debit? Soalnya dari angka itu debit, positif. Positif. Kemudian, building-nya debit atau kredit? Debit, Berapa? 76.000. Apalagi setelah building? Terus ada equipment, Kemudian, goodwill. Equipment-nya semua ini 15.000. kebetulan debit. Karena semua itu kebetulan di tabelnya positif. Nah, baru setelah Nathaniel Yogi sama Shelly Lim tadi menyebutkan, coba kalian jumlahkan debit sama kreditnya. Oh, kalau ternyata cocok, debit kreditnya jumlahnya tepat, ya berarti sudah benar. Masih menggunakan tabel yang sama, lanjutkan Arneta, jurnal yang terakhir net, amortisasi. Jadi kalau tadi unamortized excess dialokasi, kalian perhatikan kotak yang unamortized excess. Neta hadir? Hadir, Bu. Nah, kalau yang amortisasi, Net, lihat yang kotak amortisasi. Jadi kalau tadi alokasi, lihat yang unamortized kan. Sekarang kalau amortisasi, lihat yang amortisasi. Amortisasinya land berapa, Net? Di kedua tahun tersebut. Di tahun 2011, amortisasinya land adalah? Tidak ada, betul. Yaitu artinya nggak usah di jurnal. Terus kita ganti ke akun berikutnya, building. Gimana kalau building, Net? Buildingnya berapa tuh angkanya? Depreciation expense. Ya, nah itu sama pertanyaan saya untuk Neta. Tahu dari mana dalam sebuah soal kalian letakkan depreciation expense yang di debit, building di kredit, atau kapan sebuah soal itu building tuh depreciation expense? Lihat apanya, Neta? Lihat negatif positifnya, Bu. Betul. Kalau ini amortisasinya kan negatif. Negatif itu normal ya. Kalau bagi amortisasi itu saldo normalnya. Sehingga expense-nya di debit, building-nya berkurang di kredit. Oke, lanjut lagi yang equipment. Mirip seperti itu. Temukan angkanya. 2011 berapa? 5.000. Satu-satu loh ya, Net. Nggak boleh langsung dijumlah loh ya. Terus jurnal debit kreditnya tergantung dari negatif atau positifnya. Kalau itu negatif berarti debitnya? Depreciation expense. Kreditnya adalah? Equipment. Oke, bagus. Tahun depannya sama karena straight line. Terakhir, goodwill. Sama seperti land tadi. Berarti goodwill tidak di? No entry. Iya, tidak di jurnal. No entry. Selesai, sudah ada 5 jurnal kertas kerja yang sudah lalu-lalu itu yang diulang-ulang terus dasarnya. Tambah 3 ya, jurnal di chapter 5.